Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi udah 3 bulan ya Pak ya? Ya, lebih kurang 3 bulan. Kurang lebih 3 Ya, bulan. 16 Desember, kemudian resmi masuk di sini di 20 Desember, setelah terima dengan pimpinan yang lama. Nah, setelah itu langsung running. Larinya langsung kenceng banget nih Pak kayaknya dari awal pelantikan kemarin. Ya, menyesuaikan aja dengan situasi, dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di sini. Gitu ya. Tapi gimana Pak, setelah menjabat apakah terlihat lebih, kayaknya jauh lebih aman dari yang saya bayangkan atau justru lebih in a rush? Karena kan selama ini kan Bapak, Ya. ya Bapak di institusi juga tapi kan berbeda sama sekali sama yang Ya. tempat sekarang Bapak menjabat. Ya, memang. Jadi saya berasal dari kepolisian, tapi saya juga pernah bertugas atau ditugaskan di OJK. Kemudian saya pernah menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian dan sekarang beraktivitas di KPK. Sebagai anti rasuah, susah nggak sih Pak jadi ketua KPK? Itu dulu dia pertanyaannya. Susah Ya, nggak sih, pastinya Pak? kalau bicara susah atau gampang, ya semua kan pakai proses. Ya, semua tahu ada pansel, ada tahapan, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti tahap demi tahap. Pesertanya cukup banyak, gitu. Kemudian, ya menurut saya seleksinya sangat ketat, penyaringannya juga luar biasa. Banyak mendapatkan informasi dari masyarakat, keterlibatan masyarakat begitu besar gitu ya. Jadi ya ini semuanya pasti ya melalui proses yang menurut saya sudah kami jalani sedemikian rupa dan ya menarik lah. Gitu. Panjang dan kompleksitasnya Iya, luar ya, biasa pasti, ya Pak. pasti. Tapi Pak mungkin pertanyaan yang juga banyak ditanyakan sama orang at the first place, kenapa Bapak daftar untuk menjadi calon pimpinan KPK? Daftar ini sebenarnya saya sudah di tahun 2023. Oh iya, Ya, itu saya sudah berkeinginan. Saat itu saya masih di NTT, saya sudah punya keinginan, gitu, punya niat, jadi sudah mempersiapkan diri. Tapi waktu itu kan ada peraturan karena gugatan dari salah satu pimpinan, kemudian masa kepemimpinan berubah yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Jadi niat itu saya tunda, tapi tentu dengan mempersiapkan diri lebih baik lagi. apa keinginannya untuk memimpin lembaga yang bisa dibilang sekarang menjadi lembaga yang Ya. cukup kontroversial secara nasional? Ya, yang pertama kan saya pernah di sini juga. Oh Itu iya, benar, seperti Bapak. memanggil lah ya. Jadi ada panggilan jiwa. Pernah di sini merasakan aura, merasakan bagaimana kinerjanya KPK, kemudian tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan pemberantasan korupsi bersama dengan seluruh pegawai, bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Itu bagian daripada panggilan dan menurut saya datang dari hati nurani. Harus datangnya dari hati Iya, nurani gitu ya gitu. Pak ya. Ya, kalau ini lobby. Ini ya. lobbynya. Ya, jadi lobby ini adalah tempat kalau melakukan resepsionis lah kurang lebih seperti itu. Ada masyarakat yang mungkin sedang diperiksa, kemudian ada ingin melakukan sebuah laporan gitu ya. Bisa lewat sini. Kemudian kalau saksi dia harus naik ke atas karena ruang pemeriksaannya ada di atas. Ini ikonik banget Pak tangganya. Tangga naik dan tangga turun ini yang selalu disorot sama teman-teman dari ruang Iya. media ini kan ketika ada yang Ya, turun karena dari atas tempat itu. pemeriksaan memang di tempat itu. Dan ruangan itu tidak bisa diakses oleh semua pegawai. gitu Pak. Gitu. Oke. Jangan Gitu. sampai kita lewat situ ya. Oh, jangan. Ya, Jauh-jauhin pahit. iya, gitu. Oke, Pak, tapi udah dititipin sama Presiden tentang keberlangsungan KPK ini. Sejauh Iya. mana sih Pak? Pak Prabowo menitipkan ini ke Bapak? Silakan Pak. Ya, sebenarnya arahan khusus kepada kami tidak ada. Gitu. Jadi sejak kami melakukan pelantikan, gitu, jadi Prabowo melantik dan mengambil sumpah, gitu, nggak ada pertemuan secara khusus. Oh gitu. iya? Jadi kami hanya mengambil poin-poin apa yang menjadi arahan kebijakan Presiden pada saat kegiatan seperti misalkan di Sentul, ya terhadap seluruh penyelenggara negara, kemudian beberapa event di acara-acara yang hadir Pak Presiden. Nah, di poin-poin itulah kami ambil apa sih sebenarnya interest beliau terhadap masalah pemberantasan korupsi. Satu sisi yang menjadi pedoman kami adalah program Akta Cita. Nah, di situ ada pencegahan gitu ya, ada perbaikan dan lain-lain. Itu tentu kami jabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari KPK. Tapi tadi di awal aku sempat mention bagaimana akhirnya lembaga KPK ini kan juga selalu dilihat sebagai lembaga yang tidak pernah lepas sama yang namanya kontroversi. Iya, betul. Ditambah lagi adalah Bapak sebagai seorang jenderal polisi aktif.
Terus di timing Bapak baru terpilih, muncul tuh Pak, bilang, wah ini mah udah pasti ditaruh di situ posisinya, antek-anteknya Pak Jokowi. Katanya bahkan ada yang ngomong begitu segala gitu. Pendapat Aduh, ya, Bapak gimana Pak? ya, mungkin komentar opini apapun boleh lah ya. Tapi pastinya, yang namanya netizen ya, Iya, namanya situasi netizen. sosial media sekarang itu kan luar biasa pengaruhnya. Betul, Gitu. betul, Ya, betul. tapi saya juga merasa nggak ada titip-titipan seperti itu. Enggak ada ya Pak? Iya, nggak ada. Ya, saya tahu Pak Jokowi presiden gitu 2019-2024. Tetapi secara personal nggak pernah ketemu, nggak pernah ada penyampaian, nggak ada yang kemudian ada pesan atau apapun kepada kami. Gitu. Oke, kenapa aku mau mention ini Pak? Karena aku mau masuk. Gak lama dari pelantikan Bapak itu adalah penetapan tersangkanya Pak Hasto. Timingnya tuh kayak serba deket gitu Pak. Kayak ketika Bapak menjabat baru penetapan Pak Hasto sebagai tersangka. Meanwhile kasus ini sudah berjalan, mungkin Harun Masiku sudah sekitar 5-6 tahun. Iya, Tapi 2020. dari 2020 penetapan tersangkanya baru saat ini gitu. Dan Iya. penahanannya baru sekitar 2 bulan kemudian dari Iya. tersangka. Betul. Penanganan segala sesuatu yang ditangani oleh KPK itu wajar menurut saya. Karena sudah ada proses yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami sifatnya hanya melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau sebelumnya, gitu. Dan kami anggap bahwa secara bukti permulaannya sudah cukup, sudah bisa ditetapkan, dan kemudian setelah proses berjalan dilakukan penahanan, gitu. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang spesial menurut saya. Dan itu juga banyak kok dilakukan terhadap yang lain-lain. Tapi kasus Hasto Kristianto ini cukup menyita apa Perhatian. ya Pak, perhatian dan lelah ya Pak, sepertinya Iya. kayak never ending problem gitu. Harun Masiku deh Pak, mungkin sekarang pertanyaan juga semua orang, Harun Masiku udah di mana Pak sekarang? Sebegitu susahnya KPK untuk bisa nemuin Harun Ya, Masiku? terhadap Harun Masiku ini merupakan sebuah ya hutang lah ya, gitu. Tapi juga merupakan upaya untuk bisa mendapatkan informasi keberadaan yang bersangkutan dan kemudian nantinya dilakukan proses penangkapan, gitu. Sudah ada beberapa informasi, kemudian kami olah ya akurasinya, kebenarannya, gitu. Kemudian kami lakukan kegiatan-kegiatan, ya mungkin ya belum beruntung lah, gitu. Nanti mudah-mudahan ada yang lebih bagus lagi yang bisa kami kaji, kami telaah untuk bisa mendapatkan status dan keberadaan yang bersangkutan. Tapi tidak pernah berhenti, gitu. Kita menunggu sekali untuk itu. Pasti, kami semua juga berharap itu bisa ya cukup lama lah ya, hutang 5 tahun yang belum terselesaikan. Dan saya juga merasakan setiap kali kami melakukan konferensi pers, setiap kami melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pendidikan, gitu, termasuk juga penindakan, saya melihat selalu komennya masyarakat netizen itu adalah mana Harun Masiku, gitu. Nah, sehingga juga Harun Masiku menjadi sebuah target bagi kami untuk bisa diselesaikan, gitu. Tetap ya melakukan kajian, membedah lah gimana caranya supaya ya posisinya ini, gitu, bisa dikatakan mungkin masih nggak tahu ada di mana, gitu ya. Tapi nggak tahu ada di mana itu kan nggak mungkin juga kami sampaikan pada saat kami mendapatkan informasi dan kami kaji telaah, kemudian kami informasikan. Cukup kami yang melakukan, yang mengerjakan, gitu. Harapannya bahwa informasi itu ya istilahnya bisa A1 lah, gitu. Jadi masyarakat masih punya harapan ya Pak, Iya dong. kasus ini Iya, akan gitu. diselesaikan. Nggak ada sama dengan sekali penangkapan. ya dari KPK kemudian berusaha menghilangkan, mengesampingkan. Itu target nomor 1. Itu target nomor 1 Iya, ya. Wah, gitu. Ayo silakan. terima kasih Bapak. Ya. Oke, kita akan menuju ke rutannya KPK. Kalau selama ini Anda selalu lihatnya kan ruangan lobby gitu ya, Iya. tempat preskon, nanti kita juga akan ke sana. Tapi ada satu tempat yang mungkin juga jarang kesorot sama mata kamera, yakni rutannya KPK. Iya. Iya Pak ya? Iya. Kemarin juga kita sempat dikejutkan dengan kasus pungli di rutan KPK. Iya. Gimana Pak? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Karena satu sisi pegawainya itu kan memang sudah harus memiliki integritas yang nilainya, tatarannya lebih tinggi dari kementerian lembaga yang lain, gitu. Ya, tapi karena sekali lagi manusia juga, jadi mungkin ada hal-hal yang
mereka khilaf dan melakukan perbuatan itu sampai akhirnya kemudian terjadi proses dari etik, kemudian sampai dengan proses pidana juga kan, gitu. Dan mereka semua sekarang sudah menjalani proses hukum itu, ya sehingga sampai terjadi. Nah sekarang tentunya bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Nah gimana tuh Pak pencegahannya untuk di programnya Bapak supaya hal kayak gini nggak terjadi lagi? Ini lembaga anti korupsi tapi ada yang nekat korupsi di dalamnya. Ya pastinya korupsi terjadi karena kesempatan. Betul. Ya artinya sebenarnya secara sistem, secara aturan itu semuanya sudah ada, tapi mungkin ada peluang mereka sehingga mereka melakukan perbuatan pungli tersebut. Nah kesempatan itulah yang kemudian kami evaluasi, kami potong, perbaiki. Ya. Nah salah satunya sekarang itu saya membagi dengan pimpinan yang lain gitu secara reguler untuk melakukan kunjungan ke rutan. Ya, melihat, berinteraksi dengan pegawai gitu ya. Kemudian ada juga pembekalan terhadap mereka terkait masalah integritas, juga terkait masalah kode etik. Gitu. Itu juga melibatkan dengan dewan pengawas. Gitu. Terus pemasangan beberapa CCTV yang tadinya mungkin jumlahnya tidak banyak, sekarang kita perbanyak lagi gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah pengawasan itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu juga ya apakah sebelumnya hanya mengedepankan dari kepala bagian rutan saja, terus kemudian yang eselon 1, eselon 2-nya atau pimpinan nggak pernah melakukan kunjungan, mengecek dan berinteraksi sama mereka. Nah itu sekarang kita pastikan bahwa pimpinan pun melakukan pengecekan ke situ. Bapak rutin selalu ada pengecekan ke sini? Giliran saya belum dapat. Oh, belum dapat gilirannya. Iya, tapi pimpinan yang lain sudah. Pimpinan yang lain Iya, udah. gitu. Oke. Pak, ini juga tidak sembarangan akses orang bisa iya masuk dong. kan, Pak? Ini Iya. di bawah Kemenkumham. Iya, gitu. Ini kan rutan cabang ini kan, gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatunya kami selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, gitu. Oke. Ya, bahkan kami juga sudah mengajukan secara resmi ya surat ke Menteri untuk ada penempatan beberapa pegawai yang dari sana. Oh iya? Iya. Oh, jadi gitu. pegawai KPK juga akan ada di sana nantinya? Enggak, dari Dirjen Pemasyarakatan Oh, ya, yang akan sebagai ke sini. penjaga rutan. Oh, untuk Gitu. penjaga Mereka kan rutan. secara teknis kan sudah mendapatkan pelajaran gitu ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, tinggal nanti kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku di sini. Oke. Pak, tahanan-tahanan yang tadi kita sempat mention salah satunya adalah Hasso Kristianto yang juga sekarang masih ditahan di sini gitu ya Pak ya. Lalu ada juga Syahrul Yassin Limpo masih ada di sini ya. Iya. Pak, kalau bicara tentang banyaknya kasus-kasus besar ditangani sama KPK, kita bicara IKTP, kurang besar apa lagi, gitu. Besar sekali. Pertamina sampai kasus pembangunan gedung DPR juga itu ada dalam ranahnya KPK. Iya. Nah, rata-rata apa ya, bisa dikatakan nggak tuntas gitu Pak. Meskipun itu sudah cukup menyeret beberapa tersangka gitu. Mungkin pertanyaannya, apa sih Pak yang bikin susah banget untuk penuntasan sebuah kasus besar yang ada di negara ini? Ya sebetulnya bukan tidak tuntas ya, tapi kan semua memerlukan tahapan. Ya, dari mulai tahapan jadi penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan. Nah, di proses penyidikan itu ada pemeriksaan, ya ada juga kita lakukan perhitungan kerugian keuangan negaranya, gitu ya. Kemudian termasuk juga ada beberapa saksi. Saksi kan kadangkala dipanggil nggak datang, menunda waktunya. Nah itu pasti kan akhirnya menyebabkan delay. Makin lama. Iya, durasi waktunya menjadi berkepanjangan. Tapi sebenarnya permasalahan yang sudah ditangani, ya itu juga menjadi kewajiban untuk dituntaskan. Nah salah satu juga yang menjadi kendala adalah load daripada satgas yang melakukan itu. Bebannya kan banyak. Satgasnya ada 20, ya kemudian masing-masing satgas itu penyidiknya tidak banyak gitu, kurang lebih 4-5 orang gitu. Nah dari jumlah yang terbatas itu kemudian mereka beban perkara yang ditangani, saya sampaikan tadi cukup banyak. Nah dengan kondisi seperti itu akhirnya mau tidak mau mana yang harus didulukan, mana yang harus kemudian
ya bukan dikesampingkan sebenarnya, tapi urutan berikutnya. Urutannya, oke. Ya, Skala prioritas iya mana yang pastinya akan akan lebih dahulu seperti itu. ditangani. Oke. Atau mungkin harus ada hiring lagi Pak untuk punya satgas dan penyidik yang Oh lebih iya, besar. pasti akan kami lakukan sebagai evaluasi beban kinerja ya. Ya berdasarkan analisa terhadap beban kinerja tentu, oh ini kurang. Nah, tapi kan kami juga menyesuaikan pemberantasan korupsi itu bukan hanya penindakan. Oke. Ada pencegahan, ada pendidikan, gitu. Nggak mungkin juga kemudian eh, KPK atau pimpinan kemudian hanya memfokuskan saja kepada penindakan, gitu. Tapi juga memikirkan bagaimana supaya pegawai di pencegahan, pegawai di pendidikan itu juga bisa berkontribusi melakukan pemberantasan. Karena kalau hanya sektornya penindakan saja, gitu nanti mungkin orang jerah, gitu. Tapi kemudian secara basic mereka ya bisa saja mengulang perbuatan. Tapi kalau didasari dengan pendidikan yang baik, ya, kemudian sosialisasi pencegahan yang masif, gitu. Nah, itu muncullah sebuah kesadaran, integritas, gitu, dan betul suatu kesadaran yang tanpa ada paksaan. Tanpa ada unsur Iya, paksaannya, oke. Pak, pertanyaan terakhir iya, sebelum kita bergerak ke lokasi berikutnya, mumpung ada iya. di lokasi ini, saya jadi teringat sesuatu Pak. Apa itu? Kan ketika, kalau kita di media itu kan ketika mau ada berita pernyataan apa ya sebagai tersangka atau pemanggilan ke KPK itu kan something yang big banget buat kita di media gitu ya Pak. Iya. Apakah itu juga sama besar untuk teman-teman di KPK? Pertanyaanku spesifik adalah ketika mau ada tersangka besar yang Iya. masuk di KPK, apakah butuh persetujuan dari penguasa? Kata siapa? Kan saya nanya. Ya makanya kan pasti pertanyaan itu muncul pasti karena ada sesuatu pemikiran. Betul, betul. Ya, gitu. Sampai dengan hari ini nggak ada. Legitimasi Dan mulai, gitu? ya dan mulai dari saya pada saat menjabat sebagai direktur penyidikan pun nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi mau besar mau kecil, gitu prosesnya dilakukan secara transparan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitasnya, kemudian independen dan profesional. Kuncinya di situ. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan ya saya mungkin tidak menyalahkan lah kalau ada orang yang berpersepsi seperti itu atau punya opini seperti itu. Tapi yang kenyataannya nggak ada, gitu. Iya, gitu. Di saat kami berlima susah loh. Pimpinan 5 itu kan keputusannya belum tentu si A bilang. Nah, itu. Benar. Iya, masing-masing kan punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, gitu, untuk bisa ada sesuatu yang ingin disampaikan atau yang ada dalam hatinya seperti apa, gitu. Dan kami semua harus memandang itu sebuah hak yang sama, keterbukaan yang sama, gitu. Nggak boleh kemudian jangan apa gitu. Noted. Menarik, oke. Ya, jadi ini adalah ruang konvensi persnya KPK, Mbak Anum. Ya, tapi ruangan ini bukan hanya untuk konvensi pers saja. Kadang-kala dipakai juga untuk kegiatan pencegahan, pendidikan, gitu. Ada mahasiswa, ada pelajar. Nah, mereka secara bersama-sama duduk di sini karena dibuat untuk mereka dengan model teater kan. Oh, Gitu. oke. Iya. Nah, ini settingannya nih biasa kalau kita preskon kayak gini ya Pak. Iya. Yang ngadep depan penyidik, yang ngadep belakang tersangka. Ya, tadinya kan tersangka yang berada di sini itu cukup lama. Dari mereka masuk sampai dengan selesai gitu. Jadi saya pikir tersangka tidak perlu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh jubir, oleh pimpinan atau direktur penyidikan gitu. Cukup hanya tampil sesaat, setelah itu kembali lagi. Oh, oke. Soal kasus-kasus korupsi yang masuk ke KPK ini kan kalau Bapak lihat yang paling sering ditemukan Pak, temuannya itu tuh apa sih Pak? Paling banyak pengadaan barang dan jasa apa sih? Ya sebenarnya antara suap dengan pengadaan barang dan jasa itu imbang-imbangan lah ya. Imbang-imbangan. Gitu. Mana duluan, mana banyak, mana sedikit. Tapi menurut hasil yang sudah dikaji oleh KPK, dua itulah yang paling banyak. Karena seringkali segala sesuatunya meskipun itu ada pengadaan barang dan jasa gitu ya, tapi ada juga suapnya. Gitu. Tetap ada. Suap yang dilakukan oleh pihak pemberi sama penerima itu selalu biasanya mengiringi semua modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku. Kalau untuk ke para penyidik dan para ya pimpinan, para wakil ketua gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak misalnya kayak
ketika menangani satu kasus datang tawaran ataupun tekanan yang signifikan untuk mengintervensi jalannya sebuah kasus gitu Pak? Ya menurut saya nggak ada ya, gitu. Kalau toh ada itu, mungkin mereka juga nggak akan berani gitu, meminta atau melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Menurut saya nggak ada, karena gini, yang paling utama pada saat proses penentuan dari penyelidikan ke penyidikan saja, itu sudah dilakukan transparan gitu. Ada satgas penyelidik, ada penyidik, ada penuntut, ada pimpinan, ada eselon 2, eselon 1 yang terlibat di dalamnya, dan semua bisa menyampaikan pendapatnya gitu, sifatnya terbuka gitu. Jadi menurut saya tidak akan mungkin kalau kemudian sebuah perkara itu arahnya dirubah gitu, atau kemudian disesuaikan dengan permintaan dan lain-lain. Kira-kira menurut saya nggak mungkin. Pak, lembaga seperti KPK ini kan juga harus berjalannya ibarat kata olinya juga salah satu yang terbesarnya adalah kepercayaan dari publik gitu kan Pak. Betul. Kalau yang terjadi di kepemimpinan sebelumnya kan ya kita sama-sama tahu bahwa ketua KPK-nya juga kesangkut kasus dan harus menjadi tersangka gitu. Apa jaminannya masyarakat bisa percaya sama Pak Setio untuk kepemimpinan Bapak yang sekarang? Sebenarnya yang kami lakukan itu adalah yang pertama, kami melakukan pekerjaan ini dengan transparan. Gitu. Kemudian harus berintegritas, profesional, dan independen. Kuncinya di situ. Kemudian juga yang menurut saya penting bagian daripada supaya menjaga kepercayaan masyarakat adalah soliditas dari pimpinan. Gitu. Karena pimpinan ini kan menggerakkan organisasi ini sebaik mungkin. Kami saling mengkoreksi, gitu, saling memberikan masukan untuk bisa melaksanakan visi misi dari KPK. Secara survei, tingkat kepercayaan untuk KPK itu tipis banget Pak antara KPK sama DPR sama parpol-parpol. Cuma 62,1 kalau saya tidak salah angkanya secara numbers gitu. Itu kan harus dikatrol lebih tinggi lagi. Ada masanya ketika kita semua tuh look up banget sama KPK karena KPK tuh lembaga yang paling trusted dan bisa diandalkan. Ya, justru itu kan. Kami sekarang berusaha untuk mengembalikan kepercayaan ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPK itu sendiri. Kemudian lebih transparan lagi dan kuncinya harus melibatkan masyarakat, harus melibatkan civil society. Nah, dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik lagi kepada KPK. Nah, juga ini menyambung ke kegiatan kita selanjutnya, bahwa kalau selama ini lembaga seperti KPK ini tuh seperti ada tembok tingginya sama masyarakat luar, kita nggak tahu isinya KPK kayak apa. Tadi saya udah diajak kelilingan, ada satu tempat yang ternyata publicly bisa diakses di KPK. Iya. Adalah perpustakaan. Perpustakaan. Kita boleh ke sana Pak? Mari silakan. Let's go. Oke, kita udah masuk di perpustakaannya KPK. Saya pertama kali Pak masuk ke sini Pak. Iya. Baru tahu ada ruangan ini di KPK. Ya, sebenarnya ruangan ini sudah cukup lama, cuma mungkin tidak familiar ya bagi masyarakat luar. Saya sudah menginstruksikan kepada Kepala Biro Humas untuk memberikan semacam informasi pemberitahuan lah masyarakat, baik itu secara langsung maupun secara melalui sosial media, bahwa perpustakaan ini bisa diakses oleh masyarakat, oleh siapapun yang membutuhkan. Dan ini sudah prosesnya melalui digitalisasi. Bukunya juga yang terkait masalah korupsi cukup banyak, gitu. Kemudian ada lantai 2 juga kalau mau membaca lebih santai gitu, ada di atas ini gitu. Tapi kalau mau di sini juga silahkan. Ini udah cukup chill banget sih Pak di sini Iya dong. ruangannya. Iya. Nyaman gitu ya. Iya, dan bukunya cukup banyak Koleksinya juga. ya? Koleksinya lumayan lengkap lah. Pengkategoriannya lihat deh, whistleblowing, pendidikan anti korupsi, bribery, Novel juga ada. novel korupsi. Iya. Pokoknya semua bertemakannya Ya, korupsi gitu pastinya ya Pak. seperti itu. Dan juga kami juga menyampaikan ucapan terima kasih karena ada beberapa masyarakat, terutama yang penulis lah ya, itu dengan sukarela datang ke sini menyerahkan bukunya menjadi koleksi kami. Oh, jadi kita kalau misalnya mau ngasih buku kita ke sini, Iya. terbuka Ya, sekali. silakan. Harus yang berkaitan sama korupsi juga, or bebas? Ya, sebenarnya bebas, tapi tentu kami lebih memprioritaskan yang terkait masalah korupsi. Oh, interesting. Oke, Bapak, sebelum kita lanjut, aku Baik. punya, ini rapid question. Ini signature games-nya, point of view. Namanya adalah reality check. Ready, Pak? Ready? Kita mulai, reality check. Pertanyaan pertama, pencegahan atau penindakan? Penindakan. Hukuman mati atau penjara di pulau yang ada hiunya? Hukuman mati lebih efektif.
dihukum atau dimaafkan? Ya, relatif kalau itu. Kalau harus milih, Karena harus memilih gitu, lebih efektif dihukum lah. dihukum ya. Pertanian atau pemberantasan korupsi? Iya, pemberantasan dong. Pemberantasan korupsi. Iya. Last but not least, ketua KPK atau polisi? Ketua KPK dong. Wah, Gitu. tapi belum masih jadi polisi sekarang, masih aktif. Ya itu kan background saya. Gitu. Saya juga tidak akan pernah melupakan, karena itu bagian daripada proses kan. Gitu. Banyak pengalaman, banyak hal yang tentu sudah kami dapatkan, yang mendukung sampai kemudian saya bisa menjadi ketua KPK. Oke, itu dia tadi 5 pertanyaan reality check, dijawab semuanya sama Pak Setio. Terima kasih banyak, Hore. Tapi nggak mempengaruhi nilai itu kan? Enggak mempengaruhi Iya. nilai, nggak mempengaruhi nilai. Tadi pertanyaan yang terakhir itu, kenapa saya tanyain ketua KPK atau polisi? Bapak bilang ketua KPK, tapi Bapak tidak melupakan background Bapak sebagai polisi. Iya. Cuman ini juga lumayan menjadi banyak pembicaraan dan momok di masyarakat yang Iya. bilang, Bapak kok jadi ketua KPK mundur dong dari kepolisian. Respon Bapak gimana? Sebenarnya ya secara independensi kan saya tidak terpengaruh. Gitu. Itu hanya bagian daripada latar belakang saya sebagai polisi. Gitu. Kemudian sisi lain, durasi waktu saya di kepolisian, ya Juni saya selesai. Oh, Juni Bapak? Iya, Oke, gitu. oke. Saya juga ingin menikmati proses selesai sesuai dengan waktunya saja. Gitu. Tanpa harus kemudian terpengaruh dengan berbagai hal yang ya masyarakat menilai harus apa. Nanti akan tiba waktunya saya selesai. Gitu. Mudah-mudahan soft landing gitu. Nah, dengan begitu saya juga tentu punya kesan yang lebih mendalam gitu. Gak ada turbulensi. Mudah-mudahan Matters gitu. gitu ya, Pak. Mudah-mudahan Mudah-mudahan berkat ya. Tuhan akan selalu menyertai. Amin, Bapak. Tapi jadi seorang polisi di pucuk pimpinan KPK itu seberpengaruh apa sih, Pak? Kalau dari ya, sisi pengalaman ataupun power dalam artian kata. Ya, sebenarnya saya mau sampaikan pimpinan KPK jilid 6 ini ya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka menyampaikan istilah jilid-jilid, tapi saya lebih suka menyampaikan pimpinan KPK periode 2024-2029 itu lebih lengkap formasinya. Ya, ada mantan pimpinan Pak Yohanes Tanak, kemudian ada jaksa Pak Fitro, ada mantan wakil ketua PPK Pak Agus Joko Pramono, dan juga ada hakim gitu Pak Ibnu. Nah, dengan formasi yang seperti itu menurut saya melengkapi semua proses yang dilakukan baik itu sisi pendidikan, pencegahan maupun penindakan gitu. Semua bisa berkontribusi. Jadi menurut saya formasi itu adalah formasi yang sangat luar biasa. Oke. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan keterwakilan masyarakat sipil, Pak? Nggak ada sama sekali di jajaran kepemimpinan yang sekarang. Ya kalau sudah jadi di sini kan jadi masyarakat sipil Oh juga. gitu. Akhirnya back to nature menjadi sipil juga. Di sini kan jadi sipil semua pegawai meskipun statusnya ASN gitu, tapi kan hanya ASN hanya perubahan di undang-undang saja kan, gitu. Tetapi independensinya tidak terpengaruh. Nggak terpengaruh sama sekali. Oke. Pak, tadi ada yang menarik juga. Hukuman mati atau penjara di pulau yang ada hiunya, kata Bapak hukuman mati lebih efektif. Setidaknya itu bisa memberikan sebuah peringatan, gitu. Ya, Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan akan membangun, gitu ya, sebuah lembaga pemasyarakatan yang ditempatkan terpencil, gitu. Nah, itu kan rencana yang sangat bagus menurut saya. Tapi yang menurut saya jalan pintas, gitu sebenarnya. Jalan pintas adalah kita terapkan saja proses hukuman mati, gitu. Ya, mungkin ada semacam pengecualian 2025 ke bawah tidak, gitu. Tapi yang 2025 ke atas hukuman itu diterapkan. Tapi tentu melalui proses ya, tidak serta-merta, gitu. Kan ada proses di legislatif, juga proses di pemerintah, gitu, sampai kemudian bisa menjadi sebuah aturan yang bersifat formal, gitu. Jadi itu dilakukan dalam rangka supaya menekan, gitu. Oke. Berarti artinya Bapak setuju kalau koruptor itu harusnya dihukum mati? Setuju, dan di aturan kan ada terhadap kasus-kasus tertentu itu kan bisa diterapkan. Poin yang ini kita sependapat, Pak.
Salaman dulu dong. Salaman. Nice. Ya, tapi kan pastinya kan tidak kemudian disamaratakan. Itu kan pasti ada pengecualian terhadap kasus-kasus misalkan yang bersifat contohnya di perkara bencana alam, gitu ya, di perkara-perkara yang kemudian sangat-sangat mempengaruhi terhadap masyarakat secara luas, gitu, atau mungkin dari sisi nilai atau jumlah gitu yang dikorupsi itu sangat luar biasa. Oke. Jadi biar kerasa jadi koruptor, hukuman di dunianya berat, di akhiratnya juga sama beratnya gitu ya Pak ya. Makanya jangan jadi koruptor. Oke, Bapak, kalau ngomongin soal KPK dulu, tadi aku sempat mention juga di sebelah bagaimana kita mengingat ada masa-masanya KPK itu sangat extraordinary menangani kasus-kasus besar yang masyarakat berasa dibela, berasa dijagain gitu Pak di masa-masanya gitu. Kalau menurut Bapak, di timing ini di bawah kepemimpinan Bapak, apakah KPK masih sepowerful itu? Seharusnya masih. Cuma mungkin sekali lagi ya, masyarakat itu dengan berbagai macam, ini kan perkembangan zaman kan berubah begitu cepat environmentalnya. Dengan lingkungan yang berubah dengan cepat, pengaruh sosial media, pengaruh lingkungan dan lain-lain, penilaian-penilaian itu pasti ada gitu. Kami tidak dalam kemudian konotasi powerful. Kesannya kalau powerful itu kemudian kan iya seolah-olah ada semacam arogansi, tidak tersentuh dan lain-lain. KPK bertindak pasti sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa yang digarisbawahi dalam aturan, dalam undang-undang, ya baik itu utamanya masalah penegakan hukum, kami nggak boleh melanggar atau menyalahi aturan tersebut. Penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Gitu. Tapi benar nggak sih Pak dengan adanya revisi Undang-Undang KPK kemarin jadi semakin somehow melemahkan positioning KPK? Ya, mungkin bahasanya tidak melemahkan. Ada beberapa yang berkurang, gitu. Tapi ada juga yang kemudian legalitasnya lebih dikuatkan. Contohnya masalah eksekusi dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, dari sisi mungkin yang berkurang, ya misalkan ada beberapa pegawai yang kemudian waktu itu di TWK-kan gitu ya, tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan proses perekrutan harus melalui CPNS gitu. Udah bagus prosesnya gitu, tapi kan kalau dulu kami lakukan dengan cara Indonesia memanggil gitu, prosesnya bisa lebih luas, kemudian grade-nya juga lebih tinggi lah gitu ya. Nah ini semua penyesuaian. Kemudian dari sisi mungkin ya mau nggak mau harus disampaikan dari sisi penggajian gitu ada perbedaan gitu. Kami sedang berusaha untuk menyamakan antara yang PNS baru, yang CPNS yang baru masuk ini dengan pegawai yang ada di sini. Tambahan lagi mungkin urusan efisiensi ini juga berpengaruh nggak sih Pak? Ya, kalau efisiensi itu mau dibilang tidak berpengaruh, pasti ada pengaruhnya gitu ya. Dengan jumlah anggaran yang 1,3 kemudian dikurangi menjadi 1,1, ada 200 miliar yang berkurang. Kemudian dari sisi perjalanan dinas 100% menjadi 50%, itu berpengaruh. Gitu. Jadi efisiensi. Tapi sebenarnya kami ini sudah cukup lama semenjak KPK berdiri, semenjak saya berada di sini di tahun 2018 itu, kami sudah efisiensi sebenarnya. Iya. Sudah duluan sebetulnya. Sudah duluan gitu. Bisa? Contoh, kami melakukan aktivitas kegiatan, nggak pernah kami kemudian di tempat-tempat hotel gitu. Selama masih bisa memanfaatkan gedung KPK, ada ICLC di C1 gitu, atau mungkin kalau misalkan kolaborasinya dengan pemerintah daerah, kita lakukan di aula atau gedung pertemuannya pemerintah daerah, lakukan di situ. Kemudian dari sisi kendaraan lah ya, kendaraan dinas, rumah dinas, pimpinan KPK, pegawai KPK itu tidak difasilitasi dengan itu. Oh iya? Itu. Kemudian dari sisi efisiensi perjalanan dinas, kami tidak pernah menggunakan protokol yang jumlahnya terlalu banyak gitu. Kalau kementerian-kementerian kan kayak patwalnya udah berapa gitu kan Pak? Kami cukup 1-2, misalkan saya lah gitu, berangkat paling banyak yang mendampingi 2 saja udah cukup gitu. Nggak perlu harus ada tim yang apa segala macam. Ya menurut saya itu
sudah bagian daripada efisiensi yang dilakukan oleh KPK. Ini juga yang sama menariknya adalah tentang koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Karena sekarang kasus-kasus yang ditangani KPK sama Kejagung tuh kurang lebih sama gitu Pak. Nggak jadi kayak saingan. Begini, mungkin berawal dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan maupun oleh KPK. Seringkali kan masyarakat itu di saat dia mau atau punya informasi ya, kemudian dia melaporkan, itu kan mungkin Kejaksaan dikirim, kemudian ke KPK juga gitu. Nah, prosesnya bisa seiring gitu. Nah, nanti tinggal ada komunikasi gitu. Kalau misalkan Kejaksaan sudah melakukan proses penyelidikan, itu sudah ada surat perintah penyelidikannya, kami masih proses telaah, biasanya kami koordinasi gitu. Jadi nggak pernah ada kemudian saling mendahului atau kemudian Balapan. ya gitu nggak ada lah gitu. Namanya sama-sama APH kok. Gitu. Segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Oke. Jadi kalau istilah apa saling meng-outshine gitu, siapa yang megang lebih gede kasusnya orang apa gitu nggak ada antara KPK sama Kejagung. Ya sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kita selalu berusaha. Justru sebenarnya sekarang ini kembali kepada latar belakang pembentukan KPK ya, gitu. Jadi pada saat APH yang lain bisa menangani kasus yang besar, itu sebenarnya adalah sebuah pencapaian yang positif gitu. Tapi tidak serta-merta kemudian kami ini dalam konteks yang kemudian terjebak dalam situasi tersebut. Siapa besar, siapa kecil. Enggak dong, gitu. Kami tetap konsisten melakukan penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Gitu. Semua kami jalankan. Jadi Gitu. stigma persaingan Kejagung dan KPK itu nggak ada ya Pak? Ya sekali lagi itu kan mungkin opini sama pendapat Netizen Pak, emang netizen suka begitu Iya. soalnya Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa lah, kan eranya demokrasi, jadi ya. Berpendapat apapun lah. silakan aja. Iya. Oke. Pak, kita melaju ke pertanyaan selanjutnya tentang aset recovery Pak. Aset recovery. Ini ya. menarik Kenapa soal aset sekali. recovery? Nah, kemana sebetulnya barang dan sitaan para pidana tadi kan Bapak sempat mention tentang lelang yang juga bisa diikuti sama masyarakat Iya. luas gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin soal undang-undangnya Pak, undang-undang perampasan aset ini KPK dapat update-nya nggak sih Pak? Udah sampai mana sih? Kami ini kan user, kami kan pelaksana. Kalau ada undang-undangnya, Tinggal jalan. pasti kami laksanakan gitu. Tapi selama belum ada undang-undangnya, ya tentu kami mendorong, berharap bahwa para pihak yang memang berkepentingan soal itu, artinya bisa melakukan proses untuk terbitnya undang-undang itu, ya kami tentu berharap as soon as possible. Tapi Pak ada beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Pak Ara Marwarar Sirait sempat juga mengajak KPK berdiskusi untuk menggunakan lahan koruptor buat program 3 juta rumah. Benar nggak Pak? Iya, beliau datang ke sini kira-kira 2 minggu lalu, gitu. Waktu itu diterima oleh pimpinan yang lain, ya melakukan diskusi, audiensi terkait salah satunya adalah yang disampaikan harapan dari Menteri Perumahan untuk bisa memanfaatkan itu. Ya tentu itu tidak serta-merta langsung bisa kami respon. Segala sesuatunya kan ada tahapan. Jadi kembali kepada terkait masalah barang bukti. Barang bukti ini kan ada proses. Barang bukti ada yang dikembalikan, barang bukti ada yang dilampirkan dalam perkara tersebut atau digunakan dalam perkara yang lain. Nah, kemudian barang bukti yang sudah inkrah itu kan ada tahapannya. Kalau misalkan dia uang, disetorkan ke kas negara, gitu. Ya, kalau kemudian itu aset yang tidak bergerak, itu bisa dilakukan proses lelang, gitu. Nah, kalau misalkan itu proses lelang tidak tercapai, bisa kita lakukan namanya hibah atau PSP, gitu, penetapan status penggunaan. Oke. Oh jadi kurang lebih seperti itu. Iya, Oke. gitu. Oke. Jadi saya tegaskan kembali ya, bahwa barang bukti yang dikelola oleh KPK itu, gitu, semuanya statusnya jelas. Iya, tas-tas Gitu. ibu pejabat 200 jutaan dilelang-lelangin gitu ya Pak. Tapi Pak setiap ini Iya. pengalaman pribadi Pak, saya setiap ngakses website lelangnya KPK, Iya. pasti kayak kelewatan tanggalnya, kalau nggak websitenya down, ada-ada aja gitu Pak. Nah, mungkin terlambat aja. Telat ya? Mungkin lupa beli kuota. Lupa beli kuota. Oh tapi sebetulnya masyarakat luas semuanya bisa ngakses itu harusnya Iya, Pak. gitu. Dan itu selalu diumumkan. Oke. Gitu. Biasanya Biasanya di Hakordia disampaikan. Nah, kemarin malah pada pelaksanaan yang bulan sebelumnya itu ditampilkan di
sini beberapa barang nih. Tapi yang kalau seperti barang seperti mobil kan nggak mungkin dibawa ke sini ya. Kegedean. Tempatnya di Rubasan sana di Cawang. Di Cawang. Iya. Oke. Pak, kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir yang juga sedang menjadi trending topik adalah KPK yang juga masuk dalam struktur Danantara. Oh iya. Apa yang akan dimainkan KPK, Pak? Peranan apa yang akan dihandle? Ya, ini Danantara adalah sebuah badan baru ya, yang sudah diresmikan oleh Presiden, gitu. Jadi ya masalah Danantara adalah sesuatu yang menurut saya ya proyek yang tujuannya pastinya nanti adalah bagaimana bisa meningkatkan perekonomian lah, kurang lebihnya seperti itu. KPK dilibatkan sebagai komite pengawasan dan akuntabilitas, gitu. Bukan KPK sendiri loh. Ada ketua PPATK, kemudian ada kepala BPKP, ada ketua BPK, Jaksa Agung dan Kapolri, gitu. Nah, dalam hal ini ketua KPK keterlibatannya di komite tersebut adalah secara kelembagaan, bukan Setio Budianto, bukan saya pribadi, Kelembagaan KPK-nya. bukan personal, ya. Oke. Jadi segala nanti yang keputusan, informasi, pembahasan dan lain-lain itu adalah suara daripada KPK, gitu. Nah, harapannya kemudian dalam pelaksanaan tugasnya itu kami tetap bisa profesional, gitu. Kami akan mengkaji juga efektivitas dari pelaksanaan sebagai bagian komite tersebut, gitu. Apakah masih relevan, ataukah mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan. Ini baru diumumkan, belum berjalan. Efektivitasnya seperti apa nanti pasti seiring sejalan, gitu. Kemudian yang menjadi penting juga diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa jangan sampai ada kesan kemudian KPK terlibat di dalam komite tersebut, kemudian nanti menjadi bagian daripada BPI Danantara. Tidak, kami tetap profesional, gitu, independen, gitu. Dan kami juga tidak akan mau terima honor, imbal jasa, gitu. Kemudian ada mungkin ya pemberian-pemberian sesuatu, apalagi yang sifatnya tidak resmi. Yang resmi aja kami akan tolak. Misalkan ada rapat, gitu, terus kemudian diberikan honorarium, gitu, pasti kami akan tolak, gitu. Kami akan tetap profesional dan harapannya kolaborasi kerjasama, koordinasi dengan yang PPATK, BPK, BPKP, dan Jaksa Agung serta Pak Kapolri itu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi jadi seru nggak sih Pak? Maksudnya gimana cara Bapak membedakan praktik korupsinya sama mungkin kegagalan berinvestasi gitu? Ya itu kan memang sebenarnya diatur juga dalam BJR ya. Business Judgment Rule itu kan sudah jelas gitu bahwa mana yang bisa keterkaitan dengan selama tidak ada konflik of interest, tidak ada benturan kepentingan, kemudian tidak ada mens reanya, ya silahkan saja, it's okay lah gitu. Tapi kalau sudah diniati sejak awal dengan memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada, gitu, apapun casingnya, gitu, apapun selimutnya, gitu. Tapi kalau sudah diniatin seperti itu, ya itu tetap korupsi. Pak, aku akan menutup wawancaraku hari ini Iya. dengan satu pertanyaan penting. Indonesia bebas korupsi. Iya, Realistiskah? realistis dong. Bapak, Gitu. Yang Bapak pertama- positif banget soal ini. Ya, yang pertama kita lihat dulu komitmen dari kepala negara. Bapak Presiden beberapa event, kesempatan, acara selalu menyampaikan gitu. Bahkan yang terakhir beliau merencanakan ingin membuat sebuah lembaga pemasyarakatan, tempat pembinaan terhadap para narapidana korupsi, tempat terjauh, terluar, ya tidak bisa terjangkau. Jadi bicara soal realistis menurut saya sesuatu yang harusnya bisa kita capai. Selama kesadaran masyarakat secara keseluruhan, ya, integritas itu mereka menjadi sebuah hal yang betul-betul dalam diri masing-masing ada, gitu. Nah, kemudian juga keterlibatan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semuanya sama-sama punya tujuan yang sama. Saya yakin pencapaian itu bisa terjadi. Ada target nggak sih Pak? Kapan kira-kira kita bisa mencapai itu? Kita targetnya setahap demi setahap, ya, dari sisi indeks persepsi korupsi dulu. Ya, itu harus dipahami. Meskipun saya paham bahwa seringkali bicara tentang corruption perception index itu ibarat kata
sansaknya selalu KPK. Dihajarnya itu selalu KPK. Paling gampang soalnya. Iya, paling gampang. Seolah-olah itu masalah hanya bidang pemberantasan korupsi saja, terutama masalah penegakan hukum. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Skor daripada IPK itu didapatkan dari banyak faktor. Dari urusan demokrasi, urusan politik, perekonomian, sampai kepada kegiatan pemerintahan juga. Gitu. Nah, kalau IPK-nya makin bagus ya, gitu, makin hari makin bagus, makin meningkat dari tahun ke tahun, saya yakin pencapaian yang bicaranya tadi soal realistis itu menjadi sebuah keniscayaan. Iya. Jadi kita masih punya harapan lah Pak ya. Ya semuanya harus optimis dong. Gitu. Harus selalu punya harapan Harus sama selalu Indonesia. optimis gitu. Ya, Kalau lebih baik. nggak ada optimis dari individu masing-masing, ya tanpa melakukan apapun, saya yakin nggak akan ada perubahan. Gitu. Pak, harapan kita sebagai masyarakat dan mungkin kami yang ada di media yang setiap hari memberitakan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia khususnya Iya. besar banget sama Pak Setio, sama Bapak dan semua yang ada di Iya, KPK. sama KPK pastinya. Oke, Iya. tapi di bawah kepemimpinan Bapak pasti orang look up-nya akan ke Bapak. Ada 4 pimpinannya. Ada 4 pimpinan di sini. But still we wish you all the best. Semoga Bapak Thank you bisa very much. mengemban amanah ini dengan Amin. baik Yeah. untuk waktu